I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, si Curjupu. Kalian udah dengar kan beritanya kalau tanggal 29 November ini teman-teman yang di Indonesia udah bisa datang ke Singapura tanpa karantina. Nah, di video kali ini makanya gue pengen jelasin ke kalian apa yang mesti kalian siapin dan lakuin buat terbang ke sini. So, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Oh ya, tapi sebelumnya gue mau ajak kalian ke The Float Marina Bay nih buat lihat Kaos. Jadi buat yang nggak tahu, Kaos ini adalah karakter unik yang mirip kayak Mickey Mouse nih, cuman dengan mata XX. Ouch, ternyata belum dibuka guys, masih ditutup nih, gawat. Waduh, ternyata setelah gua cek, mereka ini baru buka jam 2 guys. Yaudah, kita coba muter-muter dulu. Oke, jadi jalur ke Singapura tanpa karantina ini namanya VTL atau Vaccinated Travel Lane, yang memungkinkan kita yang udah fully vaccinated bebas ke Singapura tanpa dikarantina. Fully vaccinated di sini artinya tuh yang udah diakui sama WHO ya. BTW linknya gue kasih di deskripsi. Selain itu kalian juga udah melewati 14 hari setelah dosis terakhir. Oke, setelah itu ada beberapa hal yang mesti kalian tunjukin saat kalian ke Singapura nanti. Yang pertama itu bukti kalau kalian udah divaksin. Nah, ini kalian bisa dapat dari aplikasi Peduli Lindungi ya. Jadi dia berupa QR code gitu. Yang kedua, kalian mesti apply yang namanya VTP atau Vaccinated Travel Pass. Simpelnya kayak surat izin mau masuk Singapura gitu guys. Gimana cara apply-nya? Langsung aja, ada websitenya kok. Nah, di sini ntar kalian bisa apply atau cek status. Poin selanjutnya kalian mesti lakuin tes antigen atau PCR ya, maksimal 2 hari sebelum keberangkatan, tentunya dengan hasil negatif. Jadi misalnya kalian tesnya itu 1 November, paling lambat 3 November jam 23.59 kalian udah cus ke Singapura. Oh ya, sama bukti tesnya dalam bahasa Inggris ya. Habis itu kalian mesti punya travel insurance dengan minimal pertanggungan 30.000 Singapura dolar atau sekitar 300 jutaan. Dan ingat ya, ini total pertanggungan, bukan kalian mesti bayar asuransi 300 jutaan. Terus asuransinya ini boleh yang ada di Singapura atau di luar Singapura. Oh ya, mereka juga lihat travel history kalian loh. Jadi selama 14 hari terakhir ini kalian kemana aja. Jadi kalau kalian ke negara-negara yang masih di dalam list VTL ini, aman, kalian boleh masuk Singapura. Terakhir, waktu kalian cari penerbangan pun nggak sembarangan ya. Kalian mesti cari yang VTL Flights. Ada apa aja? Kalian bisa cek link yang gua taruh di deskripsi. Dan ini bakal diupdate terus ya sama mereka. Jadi kalian bisa cek secara berkala. Habis ini gue mau jelasin ke kalian apa yang mesti kalian lakuin setelah nyampe di Bandara Singapura atau Changi Airport. Tapi sebelumnya gue lapar nih guys, mau cari makan dulu ya. Nah, ini yang gue cari. Oke, jadi sekarang gue mau ke Suntec dulu guys, cari makan di sana. Wah, itu dia guys, Suntecnya. Oke, yang mesti dilakuin kalau udah kelar adalah tinggal diginiin. Habis itu masih ada satu lagi, scan QR code-nya. Bawah tanah. Yuk.
chicken curry aja kayaknya ya. Ini aja menarik kayaknya guys, monster curry. Akhirnya bisa duduk juga guys setelah antri tadi. Jadi gue pesen chicken katsu curry dengan topping omelet. Nanti lihat ya kayak gimana. Nah, sambil tunggu bus gua nyampe nih, kita lanjutin tadi ya sebentar nih. Jadi setelah kalian nyampe di Changi Airport dan kalian kasih lihat tuh dokumen-dokumennya ke imigrasi, ada satu lagi yang kalian mesti lakuin. Habis itu kalian mesti ngelakuin tes PCR. Tes PCR ini bisa kalian bayar sebelum berangkat atau pas waktu di tempat itu ya. Untuk harganya sekitar 125 Singapura dolar. Atau kalau di rupiah 1,3 juta. Setelah kalian kelar tes, kalian nggak boleh kelayapan dulu tuh. Mesti langsung ke tempat tujuan kalian buat lakuin isolasi sampai hasilnya keluar. Biasanya dalam waktu 24 jam udah dikasih tahu. Terus saat ke tempat tujuan pun kalian nggak boleh pakai MRT atau bus ya. Mesti pakai kayak Gojek atau Grab gitu. Kalau kalian mau dijemput sama temen atau saudara boleh sih, asal pakai kendaraan pribadi, bukan transportasi umum. Yuk lanjut ke MBS. Tunggu hasilnya keluar, kalian nggak boleh kemana-mana ya. Jadi yang bisa kalian lakukan itu adalah buka YouTube, habis itu tonton playlist Singapore Vlog YouTuber Cupu, biar kasih ide-ide nih mau kemana pas di Singapura. Hasilnya keluar dan dikabarin lewat email atau telepon dan hasilnya negatif, baru deh kalian bisa kelayapan bebas di Singapura. Terus kalau amit-amit misalnya positif, ya kalian mesti lanjutin tuh isolasinya dan tunggu ntar langkah-langkah selanjutnya yang dikasih tahu mereka. Selama jalan-jalan di Singapura, kalian juga mesti download aplikasi yang namanya Trace Together. Ini mirip kayak aplikasi Peduli Lindunginya versi Singapura. Jadi kalau kalian mau kemana-mana bisa pakai ini dan kasih lihat status vaksinasi kita. Ternyata si Dede dan Nyonya Besar mau kesini juga guys. Jadi kita ketemu mereka dulu, terus ke kaosnya nanti lagi deh, sorean dikit ya. Itu dia, si Dede dan si Nyonya Besar. Si bos kecil, bos besar. Halo bos. Bos. Tuh guys, Hermes. Paling enggak gue pernah unboxing Apple Watch-nya. Yo guys, kita baru meninggalkan mall yang cukup ramai tadi. Sekarang mau ke kaos dulu. Moga-moga nggak rame ya. Ya, beginilah kenyataan guys. Panjang banget. Sadis. Oke, kita balik lagi ngantri. Akhirnya menginjakkan kaki juga. Dan ini dia guys, kaosnya. Gue udah masuk di dalam. Gimana? Banyak banget orang-orang yang foto tuh. Dan ini kalau nggak salah panjangnya itu 42 meter loh. Jadi lumayan gede juga. Dan kalau punya drone kayak lebih mantep deh buat ambil gambarnya dari atas. Si boneka ini tiduran gitu.
gimana bang kalau kita bawa anak kecil nih? Jadi yang pertama, kalau umurnya masih di bawah 12 tahun, mereka itu nggak usah apply VTP ya. Itu loh surat izin untuk masuk Singapura yang tadi gue jelasin di awal. Nah, cuman tetap ya dia harus mematuhi syarat-syarat yang lain, kayak misalnya tes PCR. Dan satu lagi, khusus untuk anak di bawah umur 2 tahun, dia nggak usah ikut tes PCR. Udah cukup guys, nggak usah berlama-lama, cabut aja kita yuk. Aduh, dan ternyata makin rame loh, karena sampai malam juga ini. Lihat tuh. Dan disclaimer aja guys, itu tadi yang gue bilang buat turis ya. Kalau buat Singapore citizen, buat permanent resident, ataupun buat kalian yang punya izin menetap atau izin stay di Singapura, itu agak beda dikit ya. Untuk detailnya gue kasih link di bawah, kalian lihat aja. Terus semua informasi yang gue dapat ini sumbernya berasal dari pemerintah Singapura ya. Kalau kalian masih haus atau masih ada yang kurang informasi di video ini, kalian bisa langsung cek di linknya ya, karena banyak informasi di sana. Dan sebelumnya mohon maaf dan koreksi ya kalau ada informasi yang kurang tepat. Oke guys, jadi setelah kalian tahu Singapura mau buka nih buat turis dari teman-teman Indonesia, kira-kira kalian mau gue bikin vlog Singapura apa lagi nih? Coba kasih ide ya, komen di bawah. Kalau kamu mau apa? Hawker Center. Hawker Center? Waduh, makan-makan lagi nih. Oke deh, tampung dulu. Guys, buat kalian yang suka sama vlog-vlog Singapura ini, boleh bantuin gua buat like dan share video ini. Karena dengan cuma cara ini, YouTube bisa lebih merekomendasikan lagi ke lebih banyak orang. Oke guys, bisa ya bantuin gua buat like video ini. Nggak susah kok. Kalau udah, makasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.